Halo Sobat Brilio, gue Surya. Kali ini gue sama Eros Cokro. Yeay, halo. Ya, gimana Mas Eros kabarnya? Baik-baik, sekarang keadaan gue membaik karena apalagi kemarin beberapa hari lalu juga itu kan endemi kan, Iya, jadi makin baik itu lagi. dia. Makin baik lagi. Kita keluar dari pandemi ya akhirnya. Nah itu akhirnya setelah sekian lama. Betul. Sekarang kesibukannya apa aja nih kira-kira? Kalau kesibukan sekarang sebenarnya gue masih promo karena gue Oke. juga baru rilis hampir sebulan. Oke. Udah sebulan sih lebih tepatnya, gue baru rilis mini album yang berisikan 5 lagu dan gue sekarang kesibukannya lagi promo-promo aja dan ibaratnya memberitahukan karya gue ke semua orang sih. EP ya? EP, mini album, Mini album. Ada 2 lagu. 5. 5 Ada lagu. 5 lagu. Yang udah rilis? 2. 2. Yang udah rilis 2 dengan 3 lagu baru. Wih, Gitu. denger-denger ada collab ya sama Ada. Bass Boy. Jadi di EP gue itu ada 5 lagu. Oke. 2 lagu itu gue collab sama satu Bass Boy, Hmm. satu sama Oslo Ibrahim, dan sisanya gue nyanyi sendiri. Dan ya itu sih gue mencoba untuk memancarkan cinta dari apa yang ada di album gue sih. Keren. Kira-kira mau nyampein pesan apa sih di EP lo yang sekarang nih? Di EP gue sebenarnya simpel karena dari PLS itu sendiri juga intinya dari mini album tersebut adalah love language. Oke. Love language seperti yang kita tahu ada 5 ya, ada physical touch, ada quality time, ada words of affirmation, terus ada lupa pokoknya ada 5 yang Yeah. itu mewakili bagian bahasa cinta dari setiap orang dan gue dari Oke. setiap lagu yang ada di sana itu mewakili satu dari bahasa cinta yang tadi gue sebut sih. Oke, kalau yang lagu Lock sama Supermodel itu nyeritain tentang apa tuh? Kalau Locked itu intinya tentang physical touch dan Supermodel itu tentang words of affirmation. Jadi kalau Locked itu sendiri ceritanya sebenarnya simpel. Locked itu adalah tentang orang yang tadinya nggak percaya sama cinta. Sampai akhirnya dia ngunci itu hatinya. Dia ngunci hatinya untuk udahlah gue udah nggak mau lagi cita-citaan sama orang. Sampai satu hari ada perempuan yang bisa ngebuka hatinya dia. Oke. Pintunya, kuncinya terbuka lah. Tapi pada saat perempuan itu masuk ke hidupnya, dikunci lagi. Jadi locked. Oh. Nah kalau oke. Supermodel intinya itu adalah pemujaan gue terhadap orang yang gue sayang. Dan gue yakin juga banyak banget orang-orang yang mewakili perasaan gue di mana dia tuh menganggap pasangannya adalah supermodel buat hidupnya. Gitu. Oke. Either itu suaminya, istrinya, pacarnya, pasti orang itu dianggap paling spesial buat orang yang dengerin lagu Supermodel itu sendiri. Oke. Gitu sih. Nah, kalau PLS, kenapa jadiin single pertama? Nih, PLS dari single pertama kan? Enggak, single pertamanya tuh Harsa. Oh, Harsa. Judulnya Harsa. Oke. Dan PLS sendiri itu sebenarnya singkatan. Mm-mm. PLS itu adalah Plain Love Sounds. Kenapa namanya itu? Karena menurut gue sekarang lagu cinta tuh udah banyak banget gimmicknya. Banyak banget gimmicknya. Ada yang tiba-tiba kalibrasi cinta, ada yang tentang kalau Sal baru rilis kemarin mau makan besok makan bersama Iya, apa itu ya. betul. Terus kalau menurut gue tapi intinya dari semua itu adalah dia menunjukkan rasa sayang sama pasangannya. Nah, PLS ini yang membedakan dari semua lagu yang baru-baru ini rilis adalah lo nggak perlu mikir untuk dengerinnya, untuk lo mikirin, untuk lo membaca semua Iya, lirik yang gue tulis, udah lo nggak akan ribet, lo nggak akan setelah denger nih lagu tentang apa ya enggak. Itu adalah tentang cinta, plain love sound. Jadi gue nggak akan pernah malu untuk bilang aku cinta kamu, kamu cinta aku, mari kita hidup bersama, kamu mewarnai hidupku. Gue gak akan pernah menjadikan itu sebagai sebuah kiasan. Tapi gue lebih straightforward supaya teman-teman yang dengerin nanti bisa relate. Udahlah, ngapain sih banyakan gimmick? Iya bener. Just love, no gimmicks, just love. Pokoknya jelaskan dengan segamblang-gamblangnya lah. Pokoknya sesimpel dan plain. Kalau ibaratnya di situ ada satu lagu Butter Croissant judulnya yang gue mau Butter slow. Croissant, ha? Itu kenapa judulnya itu? Karena menurut gue tipe-tipe roti kan banyak ya. Iya. Tapi croissant itu adalah salah satu roti yang nggak perlu lo apa-apain aja udah enak. Jadi udah plain aja, plain croissant itu udah enak banget buat semua orang. Jadi gue berharap Plain Love Sound atau PLS yang baru kemarin gue rilis itu bisa sampai pesannya, sehingga lo nggak perlu takut untuk bilang I love you. Yoi. Kalau croissant tuh makan pakai teh, pakai kopi Iya juga makanya udah enak aja. dicampur pakai apa aja, dikasih asin bisa, manis bisa dan udah enak gitu. Dan gue berharap lagu gue juga udah bisa menggambarkan croissant itu sendiri juga.
Terus kalau di dalam PLS ini ada beberapa musisi nggak sih? Lu collab sama siapa aja atau siapa aja yang bakal ngisi instrumen di sini? Gitu? Iya, iya. Kalau produser gue kerja sama 3 orang musisi muda menurut gue ya. Oke. Di situ ada Supermodel diproduce sama Amal Baskara. Terus untuk Harsa dan Locked itu diproduce sama Andrew Joska. Oke. He's my best friend juga. Dan satu lagi ada Henrico Christian untuk PLS dan Butter Croissant. Jadi di situ gue bekerja sama teman-teman gue bisa dibilang. Karena buat gue ketika lo bisa lebih intimate sama orang yang ngerjain bareng lo, lo akan bisa lebih enak untuk nulis lagunya juga. Dan di situ juga ada satu musisi yang gue udah lama banget pengen kerja sama bareng dia, dan akhirnya dia bisa mengisi satu instrumen di salah satu di lagu gue, Lock. Di situ yang trompet yang ngisi Jordi Welerau, itu dia adalah menurut gue adalah salah satu pemain trompet terbaik di Indonesia, dan gue bisa bekerja sama dia itu adalah satu kebanggaan buat gue. Dan itu kan untuk yang ngisi ya. Dan kalau untuk selain itu ada satu lagi musisi yang kerja sama bareng gue juga di album ini. Dia menjadi vocal director buat gue, dan kemarin gue sempat manggung sama dia untuk nyanyiin satu lagu yang ada di album gue, Kamgamo. Dia salah satu penyanyi yang terbaik di Indonesia menurut gue, dan dia bisa direct vokal gue untuk 4 lagu di album ini. Itu satu kebanggaan buat gue. Sebenarnya banyak banget, Hunter Mansion juga buat Ricky Daniel. Terus ada Henrico Christian juga, sebenarnya banyak sih, tapi gue mencoba untuk membuat EP ini, mini album ini tetap dekat dengan lingkungan gue sehingga gue bisa lebih intim dengan lagunya sendiri. Balik lagi ke tadi, Jordi Welerau. Kenapa lu pilih instrumen dari trompetnya Jordi Welerau buat ngisi lagu lu ini? Jordi itu tadi seperti gue bilang, dia adalah pemain trompet terbaik di Indonesia menurut gue, salah satunya. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Karena dia memiliki visi yang nggak semua orang punya ya. Dia produce, dia juga as a performer, tapi dia juga bisa bermain sesuai kebutuhan dari orang yang minta untuk dia mengisi trompet di lagunya gitu. Dan satu hal yang belum tercapai yang mungkin gue bisa sepanggung sama dia. Kemarin gue kenal sama dia, kemarin gue ngobrol juga, tapi mungkin jadwal kita belum pernah ketemu. Mungkin nanti kita bisa nyanyiin lagu Lock bareng sama dia, we never know. Tapi keren, untuk sekarang, untuk bisa kerja sama dia itu is a good honor for me. Selain Jordi, ada juga lu collab sama Bass Boy sama Oslo. Kenapa 2 orang itu yang lu pilih buat? Ini lucu juga pertanyaannya, karena kemarin gue juga baru dapat masukan. Ada pertanyaan kenapa Eros selalu collab dengan penyanyi laki-laki, padahal dia bisa aja berkolab dengan penyanyi perempuan. Iya, bisa aja kan. Jawaban gue sebenarnya ini, gue setiap collab sama orang itu sesuai kebutuhan. Pertama, kenapa Bass Boy? Karena menurut gue di Indonesia rapper tuh banyak banget. Sekarang rapper tuh banyak banget, apalagi musik hip hop itu bisa dibilang lagi sangat berkembang lagi sangat berkembang. Gue melihat Bass Boy, kita kenal juga udah cukup lama, dari cara dia making music, cara dia nulis lirik, itu menurut gue salah satu yang berbeda dari banyak rapper yang sekarang ada di Indonesia. Dia punya ciri khas lah ya. Dia punya ciri khas, di mana yang sangat gue tangkep adalah sekarang itu lagi banyak kan ya kayak omongan orang bahasa Inggris Jaksel apa ini gitu-gitu kan ya. Dan menurut gue Bass Boy itu bisa memadukan banyak bahasa tanpa kita tidak perlu untuk apaan sih gitu loh. Dia bisa memadukan bahasa Sunda, dia bisa bahasa Inggris, dia bahasa Indonesia, dan menurut gue dia cocok untuk visi lagu Supermodel ini. Karena dengan kita lihat fashionnya dia kan juga supermodel ya ibaratnya. Dan kalau yang kedua Oslo. Pertama Oslo dia teman gue. Kita satu kadang-kadang bercandaannya juga bareng gitu. Sama lah ya. Dan dia itu punya music taste yang menurut gue berbeda. Ya tadi gue bilang berbeda dari orang-orang lain gitu. Musisi gitaris banyak yang jago, banyak penyanyi banyak, tapi menurut gue Oslo dengan gayanya dia itu cocok untuk lagu Butter Croissant, karena seperti yang tadi gue bilang. Mungkin kalau orang melihat gue adalah penyanyi, oke harus penyanyi R&B plain, udah gitu aja gitu. Dengan gue membawa Oslo ke lagu Butter Croissant, gue berharap lagu itu sendiri Oslo itu bisa menjadi, kalau di Croissant itu mungkin kejunya atau apanya. Jadi dengan ditambah Oslo bermain sedikit blues di situ,
gue sih menganggapnya blues ya, gue kurang tahu juga. Dia musik gue jadi beda banget pas ada dia. Itu mengharapkan kasih rasa yang baru ke Butter Croissant itu sendiri, dan it works for me. Oke. Pokoknya Oslo tuh kayak rasa creamy-nya. Nah itu benar, garam lah ya. Garam di roti yang udah manis gitu. Gurih lah pokoknya. Lu sendiri sering nongkrong juga berarti bareng Oslo ya? Nggak sering Atau sih, yang... tapi kalau kita ketemu bercandanya suka nyambung aja gitu aja sih paling sih. Tapi dia juga salah satu orang baik lah, orang baik yang cukup membantu gue untuk bisa ngerasain Butter Croissant ini aja sih. Oke, boleh dong buat Sobri dinyanyiin sedikit lagunya? Oh boleh, Butter Croissant kali ya? Boleh. Liriknya itu, love can be so hard to understand, but we don't need to. It's just need a little salt on it, 'cause you're sweet to me the way you are, just like a butter croissant. Itu refnya. Emang easy listening sih ya? Iya, dan di EP ini kan lagu yang gue jadiin single itu kan Harsa. Betul. Harsa itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Sanskerta yang artinya bahagia. Oke. Jadi gue menjadikan Harsa ini sendiri sebagai sebuah mantra buat kita semua untuk tetap bahagia apapun yang terjadi. Karena kalau misalkan kita ngobrol tentang lo udah bahagia belum, lo udah bahagia belum, kayaknya kan kayak kalau judul lagu bahagia ini terlalu terbaca gitu. Iya. Akhirnya gue ganti dengan Harsa, dan gue harap mantra yang coba gue sampaikan artinya bahagia bisa tercapai ke semua yang dengerin. Sebenarnya fokus di EP lu ini ada lagu apa sih? Itu Harsa tadi. Harsa Harsa itu single dari EP gue. Tapi gue selalu mengetrit, gue tuh sesuka itu sama EP gue sekarang. Mini album, EP atau extended play kan sebenarnya kan hanyalah kumpulan dari beberapa lagu yang mau gue sampaikan dengan tema yang sesuai kan ya. Jadi gue sebenarnya nggak ngebedain lagu ini lebih ini, lagu ini lebih itu. Nggak. Gue men-treat semuanya dengan adanya sosial media, TikTok dan lain-lain kan. Kita tuh kalau menurut gue sebagai musisi kita udah nggak bisa lagi tuh menjagokan satu di satu album. Betul. Gue nge-treat semua lagu ini sama, gue suka sama semuanya. Tapi dari itu semua kenapa gue pilih Harsa ya tadi itu. Gue mencoba untuk menjadikan mini album ini sebagai sebuah mantra. Jadi yang dengerin bisa bahagia gitu sih. Sebagai bonus, boleh nggak Harsa dinyanyiin juga? Boleh. Harsa itu Raffi kali ya? Oke, boleh. Saat ini ku yakin aku untukmu, tak terfikir bahwa kita bersama nuraniku. Ingin kau rasakan bahagia selamanya. Matahari bersinar mengganti malam, tapi rasa ini takkan berubah. Nuraniku ingin kau rasakan bahagia selamanya. Itulah Harsa. Itu emang sih. Kalau dengerin tuh auto bahagia gitu. Nah, itu dia sih. Itu yang utama sih. Banget Semoga sih. bisa dapat juga. Oke. So, rencana lu untuk industri musik Indonesia gimana? Oke. Gue kan setiap genre gue mungkin banyak yang nanya juga genre gue tuh apa, tapi kan kalau orang mengkelompokkan gue R&B ya. Menurut gue R&B adalah sebuah industri atau genre yang sangat cultural. Kita nggak bisa memungkiri kalau R&B itu datang dari rootsnya black music, right? Yes. Black music. Tapi harapan gue ke musik Indonesia sekarang, gue pengen bisa orang-orang lebih menerima bahwa musik itu bukan hanya pop, bukan hanya yang selama ini kita dengerin. Menurut gue musik itu udah cultural. Dengan adanya R&B masuk, dengan adanya hip hop sekarang lagi besar banget di Indonesia. Gue harap itu bisa diasimilasikan sama genre-genre lain di Indonesia. Terutama seperti yang kita tahu roots Indonesia adalah dangdut. Jadi gue berharap semoga aliran-aliran musik lain bisa diterima seperti kita menerima musik roots yang ada di Indonesia ini. Dengan tentu aja dengan asimilasi, dengan campuran dengan musik-musik yang Indonesia yang ada. Jadinya dengan R&B dengan warna Indonesia lah. Iya, betul. Karena menurut gue selain aliran musik itu cultural, menurut gue aliran musik adalah attitude.
Kalau misalkan attitude lu memang di satu genre ya mungkin lo akan seperti itu terus dicap orang. Jadi kalau harapan gue untuk pendengar musik juga lebih terbuka karena sekarang musik banyak banget di Indonesia, lebih open minded, lebih membuka diri untuk musik yang baru di Indonesia gitu sih. Kita bisa memajukan musik ini bersama-sama kok. Gitu. Untuk video musik atau ada album ke depan kah yang bakal lo rilis nih? Video musik kemarin gue baru rilis Lock, itu baru satu video klip di EP gue. Mungkin kalau ada pertanyaan kenapa lo nggak bikin lagi Ros buat video klip yang lain gitu. Mungkin pertanyaan gue udah lebih ke sini. Gue mau membuat satu video klip yang memang total. Jadi ketika memang gue belum dapet kliknya, yang gue utamakan adalah karya utamanya dulu. Karena ketika karya utama itu sudah disukai sama orang, dengan adanya sekarang Spotify, TikTok, terus dengan sosial media yang lain gitu. Karena kalau yang gue tahu nih ya, pandemi itu kan extension span manusia tuh berubah. Dari kita nonton YouTube 10 menit, jadi tinggal nonton 7 detik, kalau udah lucu juga udah seneng gitu. Jadi kalau untuk video klip pasti akan ada lagi, tapi mungkin gue belum memilih yang mana lagunya. Dan untuk kalau kedepannya tentu aja gue bakal terus mengasup masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu dan karya-karya gue. Gak penting itu lirik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang penting yang tadi gue bilang semoga culture-nya, budayanya bisa menyatu di industri musik di Indonesia. Ya, silakan Mas Eros dipromoin dong. Boleh. Lagunya nih. Lo bisa dengerin semua lagu gue di semua digital platform yang sekarang ada di handphone lo atau di komputer lo. PLS, Plain Love Sound. Dengerin, no gimmicks, just love. Lo resepin semuanya liriknya yang ada di sana karena itu tidak susah, dan terutama sebar ke semua orang-orang yang lo cinta. Lo bisa download, dengerin YouTube semua, search my name, and I'm gonna be everywhere. Keren banget sih. Oke, segitu dulu Sobat Brilio interview gue bareng Eros Cokro. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, and comment YouTube channel dari Brilio Video Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu follow Instagram Brilio.net. Oke, ciao.